Menjadi orang tua teladan, mendidik anak sesuai fitrah. Kepada Umi Linda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi sayyidina ilma wa rasulna fahma. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Apa kabar ayah, bunda, Umi Adi, sehat pagi hari ini? Alhamdulillah. Ibu-ibu ngapain datang ke sini ya? Anak-anak lagi libur ya? Masya Allah, alhamdulillah bahagia sekali saya pribadi hari ini kali pertama berada di SD Quran ya? SD Quran Labaik ya, bisa bertemu dengan ayah bunda Umi Adi hebat ya, yang pagi-pagi walaupun bisa jadi banyak aktivitas di luar sana tapi masih bisa meluangkan waktu untuk menghadiri undangan dari pihak sekolah, kemudian silaturahim dengan antar orang tua, juga yang terlebih utama adalah kita kolaborasi ilmu sama-sama pagi-pagi ini. Karena apa ayah bunda, inilah salah satu bentuk atau bukti cinta kita kepada anak-anak kita. Ayah bunda Umi Abinya belajar terus memperbaiki diri yang sebelumnya sudah bagus, ingin berusaha menjadi lebih baik lagi buat anak-anak kita. Salah satu ikhtiarnya adalah belajar terus menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti risalahnya hingga yaumil akhir. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, insya Allah pagi ini izinkan saya dengan sedikit sekali yang ada pada saya, kita belajar bersama, sharing, berbagi ilmu, dan harapannya nanti justru saya ingin banyak belajar dari ayah dan bunda, dari pengalaman bersama anak-anak selama ini ya. Karena intinya kita saling memberi hari ini ya, tidak hanya saya tapi dari ayah bunda saya ingin dapat ilmu juga insya Allah. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah, hari ini yang diamanahkan kepada saya satu tema yang sangat menarik ya. Kalau di agama itu menjadi orang tua teladan ya, menjadi orang tua teladan, mendidik anak sesuai fitrah ya. Jadi hari ini kita akan coba belajar lagi bagaimana sih sebenarnya orang tua yang layak dijadikan teladan bagi anak-anaknya insya Allah. Baik ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, sebagai pembuka saya ingin menyampaikan menjadi orang tua itu adalah sebuah karir ya ayah bunda. Menjadi orang tua itu adalah sebuah karir. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang tahun, sepanjang hidup. Menjadi orang tua itu gak ada cuti, gak ada gaji, gak ada bonus, gak ada tunjangan, apalagi bonus. Benar bunda? Gak ada. Jadi orang tua itu juga dituntut untuk mau belajar, sabar, introspeksi diri, dan tetap senyum walaupun lelah. Benar ayah bunda? Tetap senyum walaupun lelah. Ikutin pun, tetap senyum walaupun lelah ya. Oke, nanti kita lihat di akhir materi bisa tetap senyum nggak nanti dengan anak-anak kita insya Allah. Baik ayah dan bunda, tapi bahagialah dengan profesi kita atau karir kita menjadi orang tua. Bahagia, bangga. Karena apa ayah bunda? Surat tugasnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda,
Beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa belas tahun yang lalu, tatkala kita mengikrarkan memilih pasangan hidup kita masing-masing, bukankah salah satu tujuan dari pernikahan kita ingin mendapatkan keturunan? Lalu keturunan yang seperti apa yang kita inginkan? Tentunya keturunan yang seperti tadi dibacakan ya di awal di surah Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi keluarga muslim, bagi rumah tangga muslim, mendapat keturunan bukan hanya sekedar mendapatkan anak yang lahir dari rahim istrinya, tapi lebih dari itu, harapan kita, anak-anak yang Allah karuniakan kepada kita 1, 2, 3 dan seterusnya, harapannya kita ingin dia menjadi qurrata a'yun, ya, penyejuk pandangan, ngadengin hati buat siapa saja yang melihatnya. Karena apa? Karena akhlaknya, ya, karena ketaatan dia kepada rohnya, karena cintanya dia kepada Al-Quran juga kepada nabinya. Dan bagi orang tua zaman sekarang, ya, perjuangan membersamai anak untuk menjadi generasi qurrata a'yun, generasi Qur'ani yang biasa sering disebut atau generasi Rabbani, itu Masya Allah, benar gak Bu? Berat gak Bu membersamai anak-anak di zaman sekarang? Anak-anak yang sekarang di usia SD, anak-anak muda, ya berarti sekarang kelas berapa? Kalau SD paling tinggi kelas berapa? Kelas 3? Kelas 3. Ini masuk generasi apa Bunda? Generasi alma. Benar gak? Yang hidup di zaman era digital, kecerdasan dia tentang teknologi lebih dari kita atau dari generasi sebelumnya, generasi Z, lebih lagi, lebih cerdas, lebih kritis, lebih inovatif, cepat bosan anaknya, ya cepat bosan dengan sesuatu yang baru, kesannya nggak mau belajar menurut kita, tapi sebenarnya dia keinginan mengeksplor dirinya lebih, sehingga untuk satu hal dia nggak akan bertahan lama, dia akan coba lagi hal yang baru, kesannya nggak bosanin, tapi memang ciri anak cerdas begitu. Kalau nggak satu suhu dengan ayah bunda, nggak cocok nih cara ngedidiknya nanti. Karena kita yang sekarang ngedidik anak kita di generasi apa ini, umur kita ini, ya, ini udah umur berapa sekarang? 40 mungkin. Yang umurnya udah beda. Bahkan bahwa di dalam hadis juga disebutnya dididik anak sesuai dengan zaman. Jadi tak bisa pola-pola kita yang dulu menurut kita cocok. Ayah dulu bisa ngaji, dipukul, dipecut, rajin ngaji. Nah, coba ayah bunda kerjakan sekarang. Kalau nggak anak kita lari tak mau ngaji deh. Nggak cocok sepenuhnya. Tak bisa dibandingkan dengan zaman kita dulu. Anak sekarang lebih cepat melek teknologi. Nah, itu nanti materinya khusus tentang era digital. Baik ayah bunda, saya ingin menyampaikan di pembuka materi kita hari ini. Ayah bunda teladan, ayah bunda hebat. Itu yang tak pelit doakan anak. Tak boleh pelit mendoakan anak. Di sepanjang kehidupan anak kita, dia perlu diselimuti kehidupan dia agar sukses dunia akhirat dengan doa yang tak terbatas dari ayah dan bunda. Salah satu doanya yaitu surah Al-Furqan ayat 74 ini. Kedua, seorang ibu spesial, seorang ibu di dalam Islam itu doanya itu nyampe langsung kepada Allah, tiada hijab, tiada tabir, tiada pembatas, tiada pemisah. Melangit langsung nyampe kepada rohnya. Makanya satu, pekerjaan paling berat dari seorang ibu menjaga lisannya. Ya, karena itu tak perlu mengadakan tangan. Ada lintasan dalam pikiran dan hatinya saja sesuatu tentang anaknya, baik atau buruk itu semua jadi doa dan akan mengiringi kehidupan anaknya sampai nanti dia meninggal. Baik atau buruk semua jadi doa, ya. Apalagi kalau ibu sampai menengadahkan tangan di ibadah sholatnya dan minta kepada Allah, Masya Allah, benar-benar diijabah semua. Makanya satu, pekerjaan paling berat bagi seorang ibu adalah menjaga apa yang akan keluar dari lisan dan terlintas di pikiran dan hatinya. Kedua, buat seorang anak perjuangan, ya, untuk menjaga hati ibunya agar tak lupa.
agar tak kecewa. Karena banyak sekali anak-anak yang susah hidupnya, bahkan sampai dia menikah gara-gara ibunya punya luka yang belum dibasuh. Ya. Ibunya punya kecewa tentang anaknya yang ibunya belum memaafkan dan belum meridhoi anaknya, sehingga mungkin nanti dalam perjalanan dia mencari nafkah, dalam perjuangan untuk dapat menuntut ilmu, dalam perjalanan rumah tangga nanti kalau anak yang menikah misalnya, itu ada saja halangan atau kesulitan yang besar bagi si anak. Yang padahal salah satunya bisa jadi dia punya sambungan dengan ibunya, yang dia belum minta maaf, ibunya masih luka, kebawa sampai si anak dewasa. Gara-gara ibunya itu tak sempat menjaga hatinya, dan ibunya bahkan tak sempat memaafkan anaknya. Makanya di parenting sering saya sampaikan, Bunda spesial lalu Bunda sama Ayah juga tolong ya, tiap malam sebelum tidur ya, bilang kepada Roh kita dan kita doa, ya Allah, atas segala perilaku anakku hari ini, aku udah maaf, aku udah ridho, aku udah ikhlas. Semoga dengan ridhonya aku ini ya Allah menjadi penyebab turunnya ridhomu kepada anakku. Ya, karena disebutkan dalam satu hadis, ridho Allah beserta ridho orang tua, murka Allah beserta murka orang tua. Berat perjalanan bagi seorang anak kalau dia diselimuti dengan murka orang tua. Salah satunya ibunya masih luka, masih kecewa, masih marah dengan dia. Jadi kalau anak kita tak sempat minta maaf oleh Bunda Solihah, kau yang maafkan. Kalau dia tak sempat ya memberikan tangannya untuk meminta maaf kepada kita, kita saja yang maaf. Kita tidak dijelaskan atas perilaku dia, sampai kita luruskan dan ajarkan. Karena kalau enggak Bunda, kalau susah hidup anak kita, yang sakit siapa melihatnya? Tentu orang tuanya. Ya, sementara tadi saya sampaikan berat yang membersamai anak di era seperti sekarang. Baik, ayat dan bunda yang dimuliakan Allah, itu pembuka dari saya, pembuka dari surah Al-Qur'an ayat 74. Di surah Toha ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Udah, ngedidik anak termasuk ngedidik biar rajin sholat. Apa disebutkan di surah Toha di akhirnya? Bersabar kalau kau kerjakan. Kerjakan apa? Pada proses membersamai anakmu, tak bisa tak sabar. Ada orang tua yang ingin anaknya instan solehnya. Sementara anak punya tipe berbeda, punya karakter berbeda, ya, gaya pengertian juga cepat lambat itu berbeda-beda. Kemudian ingat Bunda, jangan lupa kalau masuk anak libatkan Allah. Jangan minta, oh saya punya metode ini, saya punya metode ini, tapi belum mempan. Karena Bunda belum libatkan Allah. Karena yang maha menunjang dan membolak-balikan hati anak kita siapa? Allah. Banyak orang tua yang bilang, saya pusing anak saya SMP SMA masih ingatkan sholat, padahal lulusan dari pondok juga. Ya, benar-benar ada masuk pondok, begitu liburan pulang ke rumah sholat masih diingatkan, benar. Baca Quran masih diingatkan. Kadang ada yang sholat subuh masih kesiangan, benar Bunda. Lalu Bunda bilang, Abang, Bunda ini udah keluarkan uang berapa buat Abang mengeluarkan ke Jawa? Belum bolak-balik kalau naik pesawat segala. Tak bisa Bunda ngedidik anak jadi soleh dibandingkan dengan uang yang kita keluarkan. Ayah Bunda, saya ingin sampaikan di pagi hari yang penuh berkah ini. Bunda pernah cuci baju di laundry? Pernah. Baju kotor, bau, habis dipakai, Bunda masukkan dalam plastik laundry, lalu Bunda berangkatlah. Kalau ayah berangkat ke tempat laundry, Bang, tolong timbang berapa kilo? 10 kilo berapa Bang? 100.000. Oke, saya bayar, saya nggak mau tahu. Yang penting nanti saya ambil siang atau sore, baju saya sudah apa Bunda? Sudah bersih, wangi, rapi, licin, siap dipakai. Oke, Bunda keluarkan uang. Sama tidak dengan Bunda datang ke SD Labai, lalu bilang, kepala sekolahnya siapa? SD Labai? Ustazah Sama, ini anak saya, akhlaknya saja, saya pusing ngedidiknya. Tolong ustazahnya, saya tidak mau tahu, yang penting saya bayar SPP. Ya, saya berapa pun bayar, saya punya uangnya. Tapi saya maunya Ustazah Sama pulang
SD Quran, anak saya soleh ya, hafalan banyak, berbakti pada orang tua, akhlak mulia. Pokoknya tak pakai diberitahu kalau sholat. Boleh saja sama gitu? Gak boleh. Saja cuma bilang, Bu, anak itu kan gak beriman gitu. Ya, tak bisa Bu. Mendidik anak itu dibandingkan dengan uang yang ditabungkan. Udah punya uang berapa miliar, tak bisa membeli solehnya anak itu. Dan ingat ayah bunda, SD Quran terbaik ini partner, mitra yang bisa masalah nanti pengasuhan anak ya ayah dan bunda. Bukan satu saja yang di SD Quran terbaik. Jadi berjuanglah kau, capek-capeklah kau, berlelah-lelahlah kau, sakitlah jungkir balik situ mendidik anak. Tak apa-apa. Nanti suatu saat kau akan temukan keajaiban indah dari Allah. Berjuang bersama dia. Yang penting berjuang aja dulu sekarang. Tapi ingat, jangan harapkan instan. Karena anak wadahnya beda-beda bunda. Benar. Ada anak yang wadahnya besar. Mungkin anak pertama kita matematika cepat, bahasa Arab cepat, hafal cepat, malas bantu orang tua. Anak nomor 2 matematika susah, hafal susah, tapi kalau hujan dia yang paling ngambil jemuran pertama kali. Benar? Anak ketiga tak pandai semuanya, matematika tak pandai, bahasa Arab tak pandai, ngambil jemuran tak pandai. Tapi kalau dilihat bundanya pusing, bunda pusing, abang pijit kepala bunda, ambil air, bunda mau minum obat, abang sayang sama bunda, abang mau bunda sehat, abang gak mau bunda sakit. Anak ketiga, tiap anak wadahnya beda-beda. Siap tak terimanya Bu? Atau anak pertama aja yang kita kalau mau ada satuan kamu anakku tembok piala berderet di rumah. Yang ketiga pakai susah diatur anak ketiga ini. Jadi bunda kalau satu hari bunda bilang anak bunda susah diatur, nakal, bodoh, mau jadi apa kau? Telinga kau kemana? Mata kau kemana? Kelak tunggu lagi susah diatur, bisa jadi apa-apa, jadi bodoh gitu kan. Cicilan doa dari bunda yang disengaja tanpa disengaja juga bunda sudah buat doa-doa yang tidak baik dari kecil untuk si anak. Makanya kalau pas saya ngisi seminar pada kemudian ada orang tua, saja anak saya susah diatur segala macam, banyak faktornya ayah bunda. Bukan hanya faktor dia tidak dididik, mungkin udah dididik, tapi mungkin bisa jadi ayah bunda yang dulu tak jaga lisan, ya sehingga terkumpulan cicilan doa-doa tak baik buat si anak. 1, 2. Bunda dan ayah tak kontrol makanan yang masuk ke dalam perut si anak. Makanya dalam Islam jaga apa yang akan dimakan oleh si anak. Kalau level-level anak SD kayak begini kita sampaikan, kalau beli apa-apa harus ada apa aja bunda? Kayak itu jamin banget. Bunda mau anaknya bisa hafal Quran di SD Quran, makanya tak terkontrol di rumah. Setiap dapat jadwal belajar misalnya kemana, anak-anak tadi mau aturan yang jelas, makanan yang boleh atau tidak boleh dibeli pada saat beli snack segala macam. Maka berperanglah dia karena Al-Quran dan kejelekan atau jalan keburukan tak pernah bisa belajar. Bunda pilih anak-anak menghafal di SD Quran baik, tapi makanan tak terkontrol, dia tak bisa ketemu. Tarikan mana yang lebih besar? Kalau tarikan yang tidak baik, maka maunya tidak baik. Jadi memang berat pun berjuang menjadikan anak ahli Quran. Ya tak malu-malu. Selain doa yang banyak harusnya dari ayah dan bunda, juga kerjasama antara ayah dan bunda dalam mendidik anak. Makanya di surat Al ayat 132 saya ingin sampaikan juga kepada ayah dan bunda hebat di sini, sabar ya, sabar. Ini tak ada obatnya di apotek. Kalau bunda bilang habis sabarnya bunda mendidik abang, ya dari SD sampai SMP tak berubah kelakuan abang. Seolah diteriakin sama bunda bisa. Ya bunda tetap harus sabar, tak boleh bilang habis. Kalau habis bunda mau beli sabarnya di mana? Di apotek tak ada jual. Kalau bunda bilang habis kesabaran bunda, itulah jadi doa buat bunda habis juga kesabaran bunda. Dan bunda tak punya amunisi lain untuk bisa membersamai anak karena sabar itu amunisi terbesar buat bunda. Oke, ayah dan bunda lanjut. Lanjut, oke. Ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, anak yang Allah amanahkan kepada kita, ini bukan hanya untuk hari ini. Dia tumpuan masa depan bagi orang tuanya. Apa masa
Ya, di tangan anak-anak kita juga nih ayah bunda, saya ingin sampaikan, di tangan dia peradaban yang tinggi dan mulia nanti akan ada. Kita mungkin nanti sudah ketahuan sudah meninggal. Anak kita akan terus meneruskan perjuangan Islam, meneruskan dakwah Nabi dan Rasul. Kalau dia tidak kita didik, ya dengan serius, ya dari sekarang, lalu menjadi apa nanti kalau besar? Makanya sekarang Indonesia sulit mencari pemimpin yang soleh. Ya. Karena mempersiapkan orang tak bisa setahun 2 tahun, jauh-jauh masa, bahkan puluhan tahun sebelumnya. Bahkan bisa jadi ayah bundanya tak sempat melihat hasil dari pendidikannya, tapi bekasnya dari pendidikan ayah bunda itu akan terasa kalau memang ayah bunda tulus bersama anak. Ayah bunda saya ingin sampaikan, ya, tak ada orang tua yang tak cinta sama anak, tapi kadang ada yang menyampaikan cinta itu pakai pamrih. Benar nggak? Benar. Pamrihnya gini, bunda sayang abang kalau abang rajin ngaji. Benar. Bunda sayang abang kalau abang rajin ngaji. Kalau abang nggak rajin ngaji, saya nggak bohong. Benar, gitu. Jadi si anak terbiasa akan mengerjakan kebaikan karena dia akan mendapatkan pamrih dari bunda. Itu tak boleh. Kecuali motivasi misalnya, abang kalau selesai 1 juz hafalan, bunda akan kasih hadiah buat abang, boleh. Tapi jangan kebanyakan ngasih hadiah. Benar Bun, agar anak kita bisa memaknai nikmatnya mendapat hadiah. Bunda, ayah, di rumah punya mainan banyak enggak? Punya anak-anak mainan. Anak-anak itu biasanya mainan itu minta dibelikan atau bunda iseng aja ngebeliin. Kadang minta dibelikan, kadang iseng. Nah bunda yang iseng itu agar diminimalkan, agar anak kita tahu menghargai. Untuk mendapatkan sesuatu harus berjuang. Benar-benar? Sama kalau anak kita punya mobilitas, nanti tahun ajaran baru atau nanti yang masuk baru, sepatu baru bisa, sepatu sudah bisa. Biasanya nabung, kan bagus ya Bun ya. Daripada oke, nanti habis gajian Bunda belikan. Perjuangannya tidak kan Bun? Abang nabung, nanti kurang Abi, nanti Abi tambah. Abang berjuang aja dulu nanti. Abang mobilitas yang mana? Ada Abi di Shopee berapa? 300.000. Oke, abang nabung. Nanti Abi sama Umi tambah kurangnya. Perjuangannya lebih terasa. Tapi jangan terlalu pelit jadi orang tua. Ada pelit. Bunda dulu pakai sepatu sampai sobek. Udah sobek bunda jahit bang, bisa bertahan bang. Apa harus iri jadi orang? Udah nih pas keluaran banyak. Bayar dong bayar dong. Anak SD sudah bikin gitu. Tak boleh pelit. Karena kita rezeki anak kita di tangan orang tua. Kalau ingin berkah hidupnya, hak anak kita jangan diambil. Kalau memang hak dia untuk kita berikan. Hanya kita mau mengajarkan agar dia nanti bisa bertanggung jawab sama barang dia, harus mandiri juga, ya, tidak semudah itu untuk mendapatkan sesuatu. Baik, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah. Jadi orang tua ada sekolahnya nggak Bun? Ayah, ada sekolahnya nggak jadi orang tua? Ya. Makanya akhirnya banyak orang tua yang kebingungan juga menghadapi anak di era sekarang. Karena sekolah jadi orang tua di era sekarang juga nggak ada itu ya. Kecuali kelas-kelas parenting seperti ini. Ya. Makanya sangat kasihan anak yang dibersamai orang tua yang tak mau belajar lagi. Menganggap pola dia dulu udah betul. Karena jadi orang yang sekarang. Benar. Ayah bundanya merasa jadi orang dengan didikan nenek kakek dulu. Padahal sungguh tadi beda zamannya. Ya, makanya Masya Allah, ya bunda, ayah, kalau ada kegiatan kayak begini, datang aja. Ini ada 1-2 materi atau ilmu yang bisa kita terapkan, alhamdulillah, daripada kosong banget. Kalau kosong, bekal yang kita pakai untuk bersama anak ada. Ya, baik ayah dan bunda yang dimuliakan Allah. Siapa yang nanti akan diminta pertanggungjawaban, ya, atau yang bertanggung jawab untuk menjadikan anak soleh? Orang tua, sekolah atau guru? Orang tua. Makanya, ya, Ustazah Salma tak boleh menerima SMS dari orang tua jam 12 malam lalu bilang Ustazah saya bingung mana saya saja
Benar Bun? Bunda yang kerja, maaf, pulang sore itu ketemu dalam kondisi fisik udah tak nyaman, maksudnya nggak sesedar pagi-pagi, betul? Dan nggak bisa dipungkiri, emosi kadang naik. Kalau kondisi badan lagi capek, nggak fresh membersamai anak. Banyak anak yang nunggu, mobil belum pulang jam 5, padahal banyak yang dia ingin ceritakan, banyak yang ingin dia sampaikan atas kegiatan dia hari ini. Begitu Umi pulang, Assalamualaikum, Umi, astagfirullah, rumah panjang ini, karena panci di ruang tamu, ember di kamar, gitu ya. Terus begitu responnya tiap hari. Kemudian anak terbiasa kalau Bunda pulang, akhirnya dia tak menjemput Bunda di pintu, lalu Bunda pulang, lari masuk kamar semua. Ya, coba lihat di sekolah, guru yang disukai anak-anak, yang kalau ketemu anak-anak lagi atau dalam ketemu anak-anak gurunya. Iya, benar nggak? Nah, ini yang jadi guru. Ada berapa ustazah di sini? Baru 2. Jadi kalau anak-anak misalnya pas datang ke sekolah kan, kemudian ustazah datang naik motor, ustazah, aku tadi sarapan nasi kuning ustazah, aku sarapan bubur ustazah, malu ustazah. Nah itu ustazah bagus tuh, sama kalau di rumah kayak begitu. Ya. Ada anak-anak yang bondingnya kurang, ya. Ini bukan masalah ibu atau bapaknya bekerja atau tidak. Ya. Sedikit waktu, kalau tahu berkualitas, ya, kualitas time-nya bagus, insya Allah bisa kita bentuk anak hati-hati. Poin utama ayah bunda mendidik anak, ambil hatinya. Ayah bunda menasehati dari A sampai Z, kalau hatinya belum nyatu sama kita, tak benar. Apalagi anak-anak nanti menjelang usia remaja dan remaja, yang masuk ke lingkaran keluarga yang kiri. Tapi kalau anak sudah ditanam hatinya, ya, bunda mau nasihati apa aja, insya Allah mendengar. Makanya suka ada orang yang bilang, abangnya telinganya kemana ya? Udah dinasihati sama Abi masih tidak mau dengar ya? Jam 11. Dapat lima tuh nasihatnya. Abi udah dapat 5 tuh kan? Abi nggak pernah lakukan, Abi nggak hargai aku kan? Beberapa hari yang lalu saya diminta datang ke ini ya. Ada keluarga yang ayahnya sudah bapak di perkebunan kelapa sawit. Kemudian anaknya itu di pondok laki-laki dan laki-laki kelas 3 SMP dan 1 SMP. Lalu ibunya telepon saja, bisa nggak satu anak saya balik ke pondok untuk ngobrol di rumah dengan anak saya 1 jam. Jadi dia minta saya datang untuk ngobrol sama anaknya. Harusnya ngobrol sama mamanya ya, tapi dia dulu ustazah ke sana. Oke, saya datang ngobrol. Jadi ayahnya itu super sih dengan jabatan dia di perkebunan. Ya itu kalau pulang malam terus. Mau jam 9, jam 10, belum nanti hari Sabtu pergi ke lapangan ke kebunnya langsung. Paling punya waktu hari Ahad dapat dia akan paling sedikit lah waktunya. Jadi sharing dengan anaknya itu yang pertama yang kelas 3 itu introvert, yang kelas 1 SMP itu extrovert. Jadi harapan anaknya dua-duanya dia panggil ayahnya ke Buya. Abang sih dapat saya macam-macam saja. Abang ingin Buya itu punya waktu lah, punya waktu. Anak-anak kita ini banyak yang yakin sebelum waktunya. Maaf ya ayah, pendidikan yang utama itu justru kita ayah. Bahkan 14 ayat di dalam Al-Quran itu lebih banyak dialog antara ayah dan ibu pada anak. 2 ayat saja dalam Al-Quran itu dialog antara ibu dan anak. Ini mengartikan apa ayah bunda? Ayah yang pegang peranan penting untuk bersama anak. Karena bunda pun pernah dididik sama ayah. Dan bunda secara kewanitaannya, secara keperempuannya yang lebih dominan perasaan, lebih mudah naik turun kondisi emosinya.
Benar-benar itu belum bicara masalah lagi haid. Benar ya? Kalau lagi haid berubah lagi nggak hormonnya tuh? Berubah. Makanya ada ayah bilang, abang udah lagi haid, jangan mancing-mancing. Ayah ya udah tahu tuh. Ah itu lah itu, udah lagi haid. Karena mungkin kalau udah lagi haid mancing serigala kali di rumah. Iya, benar. Taring gitu ya. Benar ya ayahnya ya? Dengan perubahan hormon itu. Jadi jangan sampai anak-anak kita hampa di ruang hati dia, karena dia tak pernah berutuh di dalam hidup dia. Uang itu ada punya, mau beli apa aja bisa, tinggal setengah. Tapi ternyata bukan itu yang dia mau. Dan ini satu anak, masih banyak anak-anak lain, tapi itu figur ayah.